Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Kartika Nindiyas, NIM 952022C51, adalah mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 FKIP UKSW Salatiga pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran berupa layanan konseling kelompok dengan topik merencanakan karir di masa depan sebagai salah satu persyaratan mengikuti uji kinerja atau UKIN UKM PPD 2023. Mohon untuk kritik dan saran yang membangun. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Amin. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan layanan konseling kelompok. Apa ada di antara kalian yang pernah mendengar istilah konseling kelompok? Pernah. Sudah tahu artinya belum? Cuma hanya sekedar tahu apa konseling kelompok itu. Oh, hanya sekedar mendengar istilah konseling kelompok saja, tapi belum tahu artinya. Nah, nanti akan ketika lanjutkan tentang konseling kelompok. Nah, baik. Tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah sebuah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli, ya, atau dari guru BK kepada peserta didik yang memiliki permasalahan dan membantunya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui sebuah proses dinamika kelompok, ya. Jadi nanti kita akan memanfaatkan yang namanya dinamika kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok nanti akan ada pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Nah, yang berperan sebagai pemimpin kelompok di sini adalah Bu Tika sendiri, dan yang berperan sebagai anggota kelompoknya adalah kalian semua. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau semuanya bisa dipahami, Bu Tika akan bertanya lebih lanjut lagi. Apakah semuanya sudah saling mengenal? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Iya. Nah, untuk mengakrabkan suasana dan membuat suasana lebih hangat lagi, gimana kalau kita melakukan perkenalan? Tetapi kita melakukan perkenalan dengan cara yang sedikit berbeda. Kita akan perkenalan dengan menggunakan nama-nama bunga kesukaan. Ya, dimulai nanti dari Bu Tika. Perkenalkan, nama saya Anggrek, dan di sebelah kanan saya Edelweiss, dan di sebelah kanan saya Matahari, dan di depan saya Tulip, di sebelah kanan saya Lavender. Oke, ada Edelweiss, ada Matahari, ada Tulip, dan ada Lavender. Oke.
Oke, itu nama-nama bunga kesukaan semua? Iya. Iya, cantik-cantik ya seperti orangnya. Nah, sebelum kita melakukan konseling kelompok, Butika terlebih dahulu akan menjelaskan tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Tujuannya adalah yang pertama, melalui teknik WDEP, anggota kelompok dapat menganalisis kondisi dirinya mengenai kemampuan yang dimilikinya dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah melakukan konseling kelompok dengan teknik WDEP pada tahapan doing, anggota kelompok dapat membiasakan diri terhadap situasi yang terjadi dengan baik. Dan tujuan yang ketiga, setelah mengikuti konseling kelompok pada tahapan planning, anggota kelompok sudah dapat merencanakan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai karir di masa yang akan datang dengan baik. Nah, itu dia 3 tujuan yang akan kita capai dalam kegiatan konseling kelompok kita. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya dalam kegiatan konseling kelompok kita juga harus taat terhadap asas-asas yang ada di dalamnya. Nah, asasnya ada berapa? Asasnya ada 4 macam. Apa saja? Yang pertama ada asas keterbukaan, kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan, kemudian yang ketiga ada asas kenormatifan, dan yang keempat ada yang tahu asas apa? Kerahasiaan. Oke, tepat sekali, asas kerahasiaan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, asas keterbukaan. Nah, asas ini penting karena konseling kelompok akan berjalan jika setiap anggota bisa menceritakan permasalahannya secara terbuka. Kemudian yang kedua, ada asas kesukarelaan. Jadi selain kalian harus terbuka, kalian juga harus sukarela. Apa ada di antara kalian yang Butika paksa datang ke sini? Tidak ada ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ada asas kenormatifan. Yaitu apa? Anggota kelompok harus saling menghargai anggota kelompok yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu ketika anggota kelompok sedang memberikan pendapatnya, mencurahkan pendapatnya, maka anggota kelompok lain tidak boleh menyela ya. Jadi harus saling menghargai. Kemudian yang keempat, asas apa tadi? Kerahasiaan. Betul, asas kerahasiaan. Kita harus berjanji bahwa kegiatan yang terjadi dalam konseling kelompok ini hanya boleh terjadi di sini, tidak boleh dibocorkan di luar. Begitu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara asas, maka kita juga akan berjanji untuk tidak membocorkan permasalahan yang ada di dalam konseling kelompok kepada siapapun. Kita berjanji dulu ya. Kita semuanya mengangkat tangan seperti ini ya. Kemudian ikuti perkataan Butika. Saya berjanji tidak akan menceritakan permasalahan yang ada dalam konseling kelompok kepada siapapun. Baik. Nah, ya, itu tadi pembacaan janji konseling kelompok. Dan pelaksanaan konseling kelompok kita nanti akan berjalan kurang lebih selama 45 menit dan Butika berharap semuanya harus berpartisipasi aktif dan berperan serta untuk menceritakan permasalahan yang kalian alami dengan topik merencanakan karir di masa depan. Apakah cukup dimengerti? Cukup dimengerti ya? Nah, sepertinya tegang nih ya. Supaya kita tidak tegang dan sedikit rileks, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Setuju? Oke ya, nama ice breakingnya adalah tepuk ceria. Nah, supaya kita tetap ceria dan tetap semangat ya. Nah, ikuti gerakan Butika. Tepuk ceria. Ya, seperti itu.
Ri, Ri, A, A, ceria. ceria. Nah, bisa diikuti ya. Kita ulangi satu kali lagi. Tepuk ceria. Ri, A, ceria. Nah, kan sudah sedikit rileks ya. Tepuk tangan dulu boleh. Nah, oke. Sekarang apakah semuanya sudah siap? Sudah. Sudah. Budi katanya sekali lagi, apakah semuanya sudah siap? Sudah. Baik. Kalau kalian semuanya sudah siap, kita akan masuk ke dalam tahapan konseling kelompok kita dengan masing-masing anggota bercerita mengenai permasalahan yang dialaminya. Kita mulai dari Edelweiss terlebih dahulu. Silakan Edelweiss bercerita. Ya, saya Edelweiss. Saya memiliki planning dan rencana ke depan saya. Saya ingin menjadi seorang public relation. Wow. Selain itu, saya juga memiliki opsi lain ketika nantinya saya tidak bisa menjadi seorang public relation. Saya juga ingin menjadi seorang presenter. Waduh, hebat sekali. Apa sih yang saya lakukan? Apa yang akan saya lakukan pada saat saya masih sekolah untuk mencapai apa yang saya inginkan atau yang saya cita-citakan sebagai seorang siswa? Yang pastinya kita harus rajin belajar, memperluas relasi, melatih jam terbang tentang public speaking saya agar nantinya ketika saya keluar dari SMA saya sudah memiliki cukup bekal tentang skill public speaking saya, dan saya juga sudah memiliki relasi yang banyak sehingga nantinya ketika saya lulus saya sudah memiliki bekal yang cukup. Seperti itu. Oke, baik sekali. Tepuk tangan dulu ya. Ternyata Edelweiss sudah memiliki rencana nih. Nah ya, sekarang Matahari silakan. Saya Matahari. Jadi saya punya planning untuk melanjutkan kuliah dan menjadi voice actor atau pengisi suara animasi. Oh, keren banget ya. Iya, berarti pengen menjadi pengisi suara ya. Iya. Voice apa tadi? Voice actor. Voice actor. Oke, bagus. Nah, sekarang Tulip, gimana Tulip? Jadi saya Tulip, kan saya setelah lulus SMA ada niatan buat kuliah kan. Nah, tapi masalahnya tuh saya sama mama saya tuh pengen masuk fakultas yang beda, sedangkan saya tuh minatnya di psikolog atau enggak ilmu kelautan. Dan sedangkan mama saya maunya saya ambilnya fakultas biologi. Oh gitu, berarti berbeda pandangan antara ibu dengan kamu ya? Iya. Nah, kalau Lavender gimana? Saya Lavender. Nah, saya bertujuan untuk melanjutkan ke universitas. Namun orang tua lebih mendukung saya untuk melanjutkan ke sekolah kedinasan. Oh begitu, jadi kamu kepengennya ke universitas ya secara umum, tapi orang tua memilih untuk masuk ke sekolah kedinasan gitu ya. Oke, baik, masing-masing dari anggota sudah menyampaikan permasalahannya. Ternyata permasalahannya muncul berbeda-beda ya, dan semuanya itu bagus sekali. Nah, tadi masing-masing anggota sudah menceritakan segala permasalahan yang sudah kalian alami. Dari 4 permasalahan tadi, kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Permasalahan Tulip. Oke, bagaimana Tulip? Apakah setuju jika permasalahannya kita bahas bersama-sama? Setuju. Oke, setuju ya. Nah, kalau sudah setuju, mari kita bahas lebih lanjut permasalahan Tulip. Serumit apa sih sebenarnya permasalahan yang dia alami gitu ya. Nah, baik Tulip. Sekarang sebenarnya dari permasalahan yang tadi kamu ceritakan itu, apa yang sebenarnya paling kamu inginkan? Kan jadi kan aku kan niatnya awalnya mau jadi psikolog gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba kayak yang takutnya nanti kalau belum bisa gimana gitu, kayak banyak takutnya. Nah, tiba-tiba tuh aku ada minat di ilmu kelautannya unsur kan. Nah, tapi mama aku tuh nggak setuju. Mama aku maunya aku fakultas biologi kayak sepupu aku gitu. Nah, sedangkan aku di bidang sains tuh nggak bisa. Aku bidangnya lebih ke soskum gitu loh. Nah, jadi kan kayak yang mama maunya aku masuk sains juga kan pas kelas 11. Nah, sedangkan aku pas kelas 11 tuh di tempatnya tuh di soskum 3. Oh, di soskum ya gitu. Nah, tadi
Tulip sudah memberikan ulasannya sebenarnya apa yang paling dia inginkan ya. Dari apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Tulip, ada yang mau memberikan masukan? Ya, silakan Edelweiss. Nah, tadi kan Tulip menyampaikan bahwa dia berbeda pendapat dengan orang tua antara keinginannya dan keinginan orang tua. Nah, coba Tulip membicarakan kembali ke orang tua, kayak misal bilang, gini loh Bu, kemampuan aku itu di sini bukan yang Ibu inginkan. Saya bisa menekuni bidang yang saya inginkan sehingga nantinya saya bisa mencapai planning atau rencana saya sesuai dengan keinginan dan kemampuan saya. Jadi saya Edelweiss menyarankan ke Tulip untuk membicarakan lagi kepada ibunya agar ibunya itu paham apa keinginan dan kemampuan Tulip. Oke, masukan yang bagus ya teman-teman ya. Jadi Edelweiss menyarankan supaya ada komunikasi antara Tulip dengan orang tua terlebih dahulu untuk menyatukan ide atau gagasan ya supaya sejalan. Nah, setelah tadi apa yang kamu inginkan, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Untuk saat ini ya. Iya, yang pengen dilakukan apa? Ya, mau komunikasi sama mama. Kita udah coba tuh komunikasi. Nah, mama tuh kayak apa ya, jadiin sepupu aku tuh sebagai acuan kalau bisa sukses gitu loh. Oh iya. Jadi kamu udah sepupu aku mungkin gitu. Ya gitu. Berarti ada semacam pertentangan gitu ya. Maksudnya mencoba untuk membandingkan dengan orang lain seperti itu. Ada yang mau memberikan masukan? Oke, Matahari. Jadi saya ingin memberikan Masukan, ya, ya. kepada Tulip. Kan tadi kan bilang kalau ibunya Tulip itu menjadikan fakultas biologi acuan kesuksesan karena semua sepupunya sukses kan. Nah, mungkin Tulip bisa mendalami ilmunya lagi, ilmu psikologi atau ilmu kelautan, lalu buktikan ke ibunya bahwa Tulip itu bisa. Jadi sukses itu bukan cuma di bidang ilmu biologi saja. Oke, iya, berarti artinya Tulip bolehlah mencari wacana yang lain bahwa tidak hanya di fakultas itu orang bisa berhasil. Artinya kesuksesan bisa diraih dari mana saja ya, dari berbagai cara, dari berbagai jalan, asalkan kita juga tetap mau berusaha. Iya. Nah, sekarang apakah keinginanmu, apakah yang tadi kamu lakukan itu cukup untuk membawa kepada keinginanmu? Mungkin masih belum cukup ya. Iya. Soalnya aku juga kayak masih bingung kayak aku bidangnya gimana sih. Masih, berarti Tulip juga masih mengalami kebingungan. Iya. Belum tahu pasti harus memilih di bidang apa. Padahal dari awal Tulip sudah punya pandangan kepengen masuk ke sini gitu Iya, ya. udah pengen masuk psikolog tapi mama beda pendapatnya aku jadi makin bingung. Jadi makin bingung, iya. Oke, baik. Nah, dari permasalahan ini ada yang mau memberikan solusi? Oke, silakan Lavender. Kalau menurut saya solusi yang bisa Tulip Lakukan. lakukan itu Tulip lebih baik lebih mendalami ilmu atau jurusan yang mau diambil, Iya. kayak dimantepin dulu Iya. buat kedepannya biar dia nggak bingung. Ya, nggak bingung ya. Artinya Tulip harus mantap dulu terhadap bidang yang akan dia ambil gitu ya. Baru mau planning yang lainnya buat kedepannya. Oke, gitu ya. Ternyata masukan-masukan yang diberikan oleh anggota itu bagus semuanya ya. Mulai dari mengkomunikasikan, mulai dari mencari referensi yang lain, mulai dari memantapkan keinginan kembali supaya kedepannya tidak ada lagi kebingungan begitu. Nah, sekarang Bu Tika akan membagikan kartu rencana. Jadi silakan masing-masing anggota kelompok menuliskan rencana kira-kira apa yang harus Tulip rencanakan nih ya. Jadi kartu rencana ini silakan kalian memberikan masukan untuk Tulip. Jadi rencananya bisa dituliskan di sini, kemudian nanti bisa dibacakan, begitu ya? Ya. Nah, Tulip sendiri juga harus membuat rencana sendiri dan nanti ditulis di sini, begitu? Nah, ini 1, 2, 3, 4, serta ini silakan bisa dituliskan. Baik.
silakan bisa dituliskan di situ kira-kira planning atau rencana apa yang bisa kalian berikan masukan untuk tulip ke depannya. Oke, sudah? Oke, Edelweiss sudah ya, Matahari? Sebentar lagi. Oke, sebentar lagi. Lavender? Sebentar lagi ya. Oke, tulip? Nanti ya, dikit lagi. Oke. Take your time. Sudah? Oke, semuanya sudah selesai ya? Sudah. Baik, masing-masing sudah memegang kartu rencana yang akan diberikan untuk tulip. Bisa dibacakan, kita mulai dari Edelweiss, silakan dibacakan. Ya, dari yang tadi Tulip sudah sampaikan, berbagai permasalahan yang Tulip alami. Tulip kan tadi ingin memasuki perguruan tinggi di fakultas psikologi ya. Nah, Tulip itu masih bingung ini gimana sih nanti saya lanjutnya gitu. Bidang apa yang harus saya tekuni? Saran saya, kamu harus lebih menekuni menekuni keinginan bidang kamu, lalu kamu juga jangan melupakan orang tua karena bagaimanapun ya Bu restu orang tua itu betul penting sekali ya. Mungkin kamu bisa bicara dari hati ke hati antara keinginan kamu dan keinginan orang tua supaya nantinya juga orang tua merestui keinginan kamu, jadi kamu ngejalanin keinginan kamu itu enjoy Gitu ya, iya. Berarti intinya apa yang dikatakan Edelweiss, selain dia mengikuti keinginannya dia dari hati, juga tak lupa untuk meminta restu gitu ya. Karena restu orang tua itu kan juga penting ya. Bagaimanapun juga orang tua itu pasti tidak akan menjerumuskan anak ya. Orang tua pasti akan memberikan pilihan yang tepat juga gitu. Bagus sekali rencana yang diberikan Edelweiss, tepuk tangan. Nah, sekarang Matahari silakan. Menurut saya, Tulip itu harus memantapkan ilmu dan passion punya Tulip ya. Nah, untuk masuk ke universitas, fakultas yang kamu mau. Lalu komunikasikan lagi kepada orang tuanya biar sama-sama enak. Kurang lebih sama seperti Edelweiss. Iya, berarti kurang lebih sama kayak Edelweiss, cuma di sini kalau Matahari mengeluarkan kata passion ya. Artinya passion itu apa sih? Gampang, simple. Passion itu lakukan apa yang kamu inginkan, gitu. Ya. Jangan batasi diri kamu sendiri. Iya, betul sekali. Keren nih, ada passion nih. Tepuk tangan. Nah, kalau dari Lavender? Kalau saran dari saya sih Tulip lebih baik ke untuk memperdalam ilmu yang dikuasainya, terus ikut di berbagai bidang untuk dia asah kedepannya. Jadi dia tuh nggak berpatokan Hanya kepada satu pilihan doang. Jadi dia punya kelebihan ya opsi di bidang lain. Oke, berarti selain kalau boleh menyimpulkan, Lavender ini memberikan saran atau rencana supaya Tulip ada pilihan lain gitu ya, ada opsi lain ketika satu opsi ini belum matang atau misal satu opsi ini masih mengadakan atau mengalami pertentangan dengan orang tua, kira-kira ada opsi yang lain gitu ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, tepuk tangan. Nah, kalau Tulip sendiri kira-kira sebenarnya apa sih yang kepengen Tulip rencanakan? Planningnya itu apa? Kan setelah dapat masukan dari teman-teman kan, saya jadi tahu saya mungkin belum bisa mendalami ilmu fakultas yang saya pengen, kayak ilmu psikolog atau ilmu kelautan gitu. Takutnya kalau saya ngikutin keinginan mama tuh nanti saya kayak ketekan gitu kan. Selalu di-push ya, betul selalu di-push. Berarti, nah kebetulan
Tapi ketika kenaikan kelas kan kamu berada di kurikulum merdeka ya. Kalau tidak salah itu dalam kurikulum merdeka itu kan juga ada pilihan mata pelajaran ya, yang yang akan yang kamu jadikan patokan atau tujuan ketika nanti kamu lulus SMA. Berarti saya sudah punya planning mau ke arah sini. Kalau boleh tahu pemilihan jurusannya apa kemarin? Memilihnya apa? Pas pemilihan tuh aku kayak masih agak bingung, jadi gue ngerti kan. Awalnya tuh aku milihnya ke mata yang Saintek 1 yang ada biologinya, soalnya kan pengen lama juga. Pengen masuk ke biologi Ya, itu. kan aku konsultasi ke BK gitu, habis itu kayak kalau kamu pengen masuk psikolog tuh ambilnya susum aja gitu Iya, kan. Nah aku betul. ganti lagi di situ. Jadi awalnya masuk ke Saintek karena memenuhi keinginan orang tua, terus kemudian ganti lagi menjadi sosum atau sosial humaniora gitu ya, karena memang keinginan dari awal kepengen masuk ke psikologi gitu ya, jurusan psikologi. Oke. Nah, masukan dari teman-teman itu sudah sangat bagus, sedangkan Tulip juga tadi sudah menyampaikan apa yang paling dia inginkan, lalu dia berusaha untuk melakukan apa yang akan dikerjakan. Evaluasi dari anggota juga sangat bagus sekali ya, dan rencana-rencana yang sudah dibikinkan untuk Tulip juga masuk akal semuanya. Nah, dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu konseling kelompok, ada yang mau memberikan kesimpulan akhir dari kegiatan ini? Oke, silakan Edelweiss. Kesimpulan dari konseling kelompok pada pagi hari ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita yang akan menentukan planning tapi memiliki permasalahan, memiliki kesulitan di mana nantinya kita akan mencapai planning tersebut. Jadi dalam konseling kelompok ini kita punya banyak opsi, kita juga punya banyak pendapat dari teman-teman kita. Jadi kita bisa sharing ya, bisa sharing, bisa saling berbagi ide, pendapat, cerita gitu juga. Jadinya mempermudah kita untuk melancarkan planning kita ke depannya. Iya, betul sekali ya. Intinya tidak ada permasalahan yang tidak akan terselesaikan kalau kita tidak mau. Iya, tidak mau mencoba, tidak mau berusaha. Ternyata dengan kita melakukan konseling kelompok ini manfaatnya sangat luar biasa ya. Iya, yang tadinya masih bingung, yang tadinya masih buntu, ternyata sekarang saya sudah punya cara nih, saya sudah punya problem solvingnya nih untuk menemui itu. Gitu. Nah, pada akhirnya kegiatan konseling kelompok kita sudah selesai waktunya ya. Ternyata tidak terasa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini melalui konseling kelompok ini membawa berbagai manfaat yang sangat luar biasa ya, bahwa intinya tidak ada permasalahan yang tidak dapat terselesaikan. Betul sekali ya. Selanjutnya adalah Butika akan mengirimkan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Butika akan mengirimnya lewat WA Group ya. Nanti Butika kirimkan dulu lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Oke, sudah, silakan bisa dibuka. Silakan diisi lembar kerjanya, kemudian jangan lupa untuk klik kirim. Jangan diklik. Oke, sudah bisa dimengerti semuanya ya? Sudah dikirim? Baik. Nah, kalau sudah selesai dikirim, iya, akhirnya pertemuan konseling kelompok kita yang pertama ini sudah selesai. Tetapi kan kita masih punya tugas nih, 3 anggota masalahnya belum terselesaikan ya. Nah, untuk agenda kita selanjutnya nanti kita akan atur lagi jadwal supaya konseling kelompok yang akan datang bisa membahas permasalahan dari anggota kelompok yang lain. Nah, dan Butika ingatkan bahwa pertemuan konseling kelompok kita ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat yang sangat luar biasa. Karena pada intinya tidak ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan kalau kita tidak mau
cerita ya, tidak mau sharing gitu ya. Dan Tika ingatkan juga untuk selalu bersyukur atas karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa senantiasanya Allah tidak akan membebani suatu kaum, melainkan kalau kaum itu mau berusaha, begitu ya. Nah, selesai sudah kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Selesai. Dan BK, sharing is caring.